Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Yogi Brihantoko MPD. Saya dosen dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan, yang mata kuliah ini memiliki kode ASD 5208 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan pada mahasiswa semester 2 dengan jumlah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan perkuliahan dan 2 kali UTS dan UAS. Kuliah ini mempelajari tentang perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran PKN di sekolah dasar, serta mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menyusun materi dan media PKN di sekolah dasar dengan mengintegrasikan berpikir kritis, serta memiliki ciri khas pembelajaran berbasis kearifan lokal lingkungan lahan basah. Mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan memuat capaian pembelajaran lulusan jurusan yakni CPL 1, CPL 2, dan CPL 21 yang telah divalidasi oleh Ketua Jurusan PGSD. CPMK yang termuat terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah yakni CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran PKN di SD. CPMK 2, mahasiswa mampu menunjang pembelajaran PKN di SD, dan CPMK 3, mahasiswa mampu merancang asesmen pembelajaran PKN di SD. Terdapat 7 materi pembelajaran pada mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama adalah konsep, tujuan, dan prinsip pembelajaran PKN. Yang kedua, problematika pembelajaran PKN. Yang ketiga, strategi pembelajaran PKN. Yang keempat, model pembelajaran PKN. Kelima, komponen materi PKN di SD. Keenam, pembelajaran PKN jenjang SD berbasis High Order Thinking Skill. Yang ketujuh adalah asesmen PKN jenjang sekolah dasar. 3 komponen DIA dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah delivery, yakni penyampaian materi melalui kegiatan tatap muka dan pembelajaran di kelas, serta materi pembelajaran yang dapat diakses pada Learning Management System Universitas Lambung Mangkurat. Pada komponen interaction, ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus melalui kegiatan tanya jawab, brainstorming, dan diskusi pada perkuliahan, baik melalui pembelajaran di kelas maupun melalui platform pembelajaran Zoom Meeting dan Google Meeting. Adapun asinkronus melalui LMS ULM dan grup WhatsApp untuk memfasilitasi diskusi tentang materi dan konsultasi tugas perkuliahan. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah problem-based learning, project-based learning, dan experiential learning. Asesmen pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui penilaian aktivitas partisipatif 20%, digital literatur review 20%, ujian tengah semester 25%, dan proyek ujian akhir semester 35%. Teknik penilaian pada mata kuliah ini meliputi proyek, analisis kasus, tes, observasi, dan penilaian sikap. Mari saksikan video pembelajaran saya tentang mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan pada materi merancang pembelajaran PKN berbasis High Order Thinking Skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan dari minggu kemarin. Masih ingat hari ini pertemuan keberapa ya? 13. Pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Konsep Dasar PKN. Nah, hari ini Bapak akan menceritakan tentang High Order Thinking Skill. Nah, sudah pernah dengar belum sebelumnya? Nah, sebelum Bapak mulai perkuliahan hari ini, Bapak ingin menyampaikan capaian pembelajaran perkuliahan. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi, capaian pembelajaran lulusan yang didukung oleh mata kuliah ini adalah capaian pembelajaran lulusan dari CPL 2, yakni mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran inovatif dan berdiferensi di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada hari ini adalah CPMK 1, yakni mahasiswa mampu merancang pembelajaran PKN di SD.
Sub CPMK adalah sub CPMK 1, yakni mahasiswa mampu merancang pembelajaran PKN, jenjang sekolah dasar, kelas tinggi dan kelas rendah berbasis HOTS. Oh iya, hari ini ada yang nggak berangkat kah teman kalian? Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua ya. Oke, kalau hadir semua, boleh diisi presensinya dulu. Soalnya kadang sering lupa kalau sudah kuliah ya. Ya, sudah mengisi semua? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang HOTS atau High Order Thinking Skill. Kira-kira kenapa sih kok kita harus belajar HOTS? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Hilang? Supaya siswanya ini tidak hanya menghafal materi saja. Oke, supaya siswa tidak menghafal materi saja. Ada yang lain lagi? Silahkan, Mardia. Supaya siswa lebih kreatif dalam berpikir. Betul, siswa lebih kreatif. Apalagi, coba ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Putri? Agar siswa mampu memecahkan masalah. Memecahkan masalah, betul juga. Masih ada lagi mungkin? Iya, silahkan Chandra. Agar siswa dapat menciptakan inovasi karena dengan berpikir tingkat tinggi itu mereka lebih bisa berpikir kritis. Oke, inovasi dan berpikir kritis itu kuncinya dua ini ya. Coba kita lihat fakta-fakta yang ada dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ternyata, teman-teman ya, keterampilan berpikir masyarakat Indonesia ini masih rendah. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, ada berdasarkan hasil PISA. Ternyata berdasarkan hasil PISA, kita itu kemampuan literasi kita masih berada di 10 besar bawah. Kalau kita lihat kemampuan literasi dan berpikirnya, hanya sekitar 54%. Atau kalau bisa dibilang, 1 dari 2 orang Indonesia, ini kemampuan berpikirnya belum optimal. Masih tergolong rendah. Nah, ini cukup berbahaya teman-teman ya, kalau terus untuk dilanjutkan. Kenapa? Kita sering untuk menyebarkan informasi hoax. Tahu ya hoax ya? Informasi palsu yang belum tentu benarnya, terkadang diterima, langsung teruskan lagi. Diterima, teruskan lagi. Sampai itu berulang kali. Sehingga alur rantai dari penyebaran informasi ini tidak bisa terputus. Siapa yang akan memutus? Ya anak-anak kita, siswa-siswa kita yang dimulai dari diri kita sendiri. Kalian nanti ketika menjadi guru bertugas untuk memutus rantai itu. Makanya kemampuan literasi dan numerasi itu harus ditingkatkan terus. Salah satunya apa? Kita merangsang kemampuan berpikir kritis siswa melalui HOTS atau High Order Thinking Skill yang seperti yang sampaikan Chandra tadi. Memang harus dilatih kemampuan berpikir mereka sejak dini atau sejak SD. Nah, itu adalah kenapa sih kok harus HOTS? Nah, jelas ya? Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ya, silahkan Ratri. Berarti apakah ketika siswa SD ini dirangsang untuk berpikir ke tingkat tinggi nanti akan berpengaruh ketika mereka dewasa ya Bapak? Oke, baik. Bagus pertanyaan Ratri. Jadi, Ratri bertanya, ketika di anak-anak, masa kanak-kanak ini dikembangkan kemampuan berpikir mereka, apakah nanti ketika dewasa dia mungkin lebih kritis, lebih cerdas? Nah, penjelasannya begini. Kemarin di semester 1 kalian pasti sudah banyak belajar tentang tahap-tahap berpikir atau kemampuan berpikir siswa yang nantinya menjadi pondasi bagi siswa untuk perkembangan penalaran yang lebih lanjut. Jadi kalau ditanya kira-kira berpengaruh nggak? Jawabannya sangat berpengaruh. Bahkan ketika kalian berpikir ya, mengingat-ingat ketika SD itu ngapain aja kadang masih ingat gitu loh. Peristiwa-peristiwa di SD itu jauh lebih kalian ingat ketika kadang peristiwa di SMP atau SMA. Karena itu adalah fase-fase kritis. Nah, gitu. Gitu ya Ratu ya? Baik Bapak, terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, C1 sampai C6 itu apa saja ya? Terima kasih. Iya, silakan Ratu. C1 itu mengingat, C2 mengamati, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. Oke, baik. Kalau kalian nonton betulan, nonton secara sungguh-sungguh pasti ingat materi-materi di PKN jenjang SD. Nah, itu juga yang kemarin kita pelajari.
Nah, hari ini kita akan mengkaji lebih jauh, tidak hanya materinya, tidak hanya HOTS-nya, tapi gimana caranya merancang pembelajaran berbasis HOTS. Nah, materi hari ini nanti akan ada 3 komponen, bisa kalian lihat di sini ya. Ada analisis kompetensi, desain indikator pembelajaran, dan juga assessment atau cara menilai pembelajaran. Nah, sedikit supaya mungkin yang agak lupa-lupa bisa sedikit ingat. Nah, ini Bapak tampilkan ya. Ada tabel ya. Tabel ini antara HOTS dan LOTS. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, yang bagian bawah ada mengingat, memahami sampai dengan mencipta. Jadi ternyata kemampuan berpikir itu dibagi sampai 6 tingkat. Nah, kira-kira terkadang ya kita berpikir hanya mengingat-ingat saja, ternyata hanya memahami saja. Misalkan begini, kira-kira apa sih yang mengingat? Misalkan namamu siapa? Ingat enggak semuanya? Ingat. Pertanyaan yang tidak membutuhkan proses berpikir, karena kita hanya memanggil memori aja dalam otak. Misalkan pertanyaan yang memang taruhnya paling rendah, sebutkan nama-nama ikan. Perlu berpikir lebih jauh enggak? Enggak perlu, kita hanya mengingat kita ada ikan gabus, ikan nila, semua ingat kan tentang itu? Hari-hari kita makan ikan juga soalnya kan? Nah, oke. Ini sedikit refleksi dari video itu. Ini materi pokok-pokok dari PKN di SD. Minggu kemarin sudah belajar ini semua ya. Kita sudah mengkaji minggu kemarin dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hari ini kita akan mencoba untuk menyusun indikator, tujuan, dan juga soal evaluasi. Nah, saat ini bisa dibaca ya di slide, adalah merencanakan pembelajaran PKN SD. Ya, setelah kita pelajari tadi gimana indikator, bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran dan soalnya itu seperti apa, sekarang adalah waktunya untuk diskusi. Nah, kelompoknya seperti kelompok yang sudah dibentuk tadi ya, ada 4 kelompok. Kelompok 1 di mana tempatnya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan materinya, langkahnya sama persis seperti tadi. Coba kalian susun indikator, tujuan pembelajaran, dan juga soal yang berbasis HOTS untuk materi PKN di SD. Setiap kelompok apa materinya? Bisa dilihat di sini, ada materi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sampai di sini ditanyakan dulu sebelum kita diskusi pada kelompok masing-masing. Jelas? Sudah cukup jelas. Baik, silahkan untuk bergabung. Oh, sudah bergabung ya. Tinggal merapatkan antar kelompok supaya mudah diskusinya. Tapi sebelumnya Bapak bagikan dulu kertas untuk kalian menulis hasil diskusi. Oke, kelompok 1. Kelompok 2, maaf. Iya. Terus kelompok 4 ya. 4. Dan kelompok 3. Silahkan untuk ditulis dan merapat bergabung sesuai dengan kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompok dan juga nama anggotanya ditulis semua. Untuk indikatornya tuh tadi menentukan capaian kompetensi dulu kan, betul. Proyeksi pada tabelnya tadi dibagi 5. Ya, betul. KKO-nya. Lalu KKO-nya tentukan, kemudian jadilah indikator dan juga tujuan. Setelah itu baru disusun soalnya ya. Oke. Dari kelompok sini bagaimana? Iya, Pak. Oke, aman. Kelompok sudah ditulis. Sudah, Pak. Ya. Siswa mampu Oke, lanjut. menganalisis
Gimana? Aman? Kelompok ini ada kesulitan? Oke, aman ya. Lanjut, kelompok 1. Sudah selesai? Sudah. Oke. Setelah kalian selesai mengerjakan, saatnya untuk presentasi ya, memaparkan hasil diskusi kelompok. Kemudian nanti ketika ada kelompok yang presentasi, kelompok lain atau mahasiswa lain boleh untuk menanggapi, mendebat juga boleh, bertanya juga boleh. Silahkan untuk direspon oleh mahasiswa lain supaya terjadi proses diskusi yang interaktif. Ya. Sepertinya tidak perlu Bapak tunjuk. Ada yang mau duluan presentasi? Kelompok berapa? Oh ya, kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1 dipaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami yang dimana kami mendapat materi yaitu lambang negara, hak, kewajiban, dan bersatu dalam keberagaman. Dimana kami juga menemukan indikator kompetensinya yaitu siswa mampu menganalisis, itu masuk ke dalam KKO C4, ya, kewajiban pentingnya menjaga persatuan. Dan dimana ada tujuan pembelajarannya yaitu disajikan ilustrasi tentang kegiatan sekolah, siswa mampu menganalisis kewajiban dengan benar. Soal HOTS yang kami bisa buat yaitu adalah pada kelas 5, seluruh siswa mendapat tugas membersihkan kelas. Sebagian siswa langsung menyapu dan mengelap meja, tetapi beberapa siswa hanya duduk sambil bermain telepon genggam. Ketika kelas selesai dibersihkan, semua siswa menikmati ruang kelas yang bersih dan nyaman. Menurutmu, mengapa setiap siswa harus melaksanakan kewajibannya sebelum menuntut haknya? Sekian pemaparan dari kelompok 1. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1. Silakan teman-teman yang lain dari kelompok yang lain ingin menanggapi, bertanya, mendebat juga boleh, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di mana saya setuju dengan soal yang telah disusun oleh kelompok 1. Namun, apakah relevan jika membersihkan kelas itu merupakan kewajiban siswa? Nah, sepertinya menurut saya itu kurang kontekstual karena kan ada tukang bersih-bersih di sekolah. Nah, itu tadi Herna tanya, relevan nggak sih soal itu, kira-kira kontekstual nggak dengan kondisi sekolah saat ini yang ternyata ada tukang bersih-bersih ternyata. Gimana tuh kelompok 1? Boleh dijawab? Dijawab, iya memang beberapa sekolah besar ada OB. Namun di daerah kami di kampung-kampung siswa biasanya piket dan gotong royong membersihkan kelas. Ya, terus silakan ya. Silakan lagi. Justru hal ini kami rasa sangat efektif dalam melatih gotong royong siswa dan tanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Nah, gitu ternyata ya. Jelas ya? Ada yang lain yang mau menanggapi, silahkan. Baik Bapak, mungkin dari kami kelompok 4 Ibu memberikan sedikit saran. Mungkin untuk soal analisisnya itu bisa dikembangkan lagi ilustrasinya, misalnya dengan menambahkan ilustrasi siswa yang membuang sampah sembarangan. Kemudian untuk pertanyaannya mungkin bisa diubah menjadi bagaimana kewajiban seharusnya dilakukan oleh siswa. Nanti pertanyaan itu akan membuatnya lebih kontekstual. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, itu saran dari Ratri. Kira-kira gimana? Saran dari Ratri masuk enggak? Bisa, ya, silakan. Izin menanggapi pertanyaan dari saran dari kelompok 4 tadi. Pertama, kami berterima kasih atas sarannya. Saran tersebut kemudian akan kami jadikan sebagai masukan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih konseptual lagi dan mampu merangsang kemampuan berpikir siswa nantinya. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silahkan duduk kelompok 1. Kita lanjut, satu kelompok lagi boleh ya? Oh iya, boleh. Mungkin satu kelompok lagi kita dengar hasil diskusinya supaya lebih lengkap sharing-sharingnya. Kelompok mana yang kira-kira ingin memaparkan hasil diskusinya? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Nah, dari nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban warga negara, keberagaman sosial budaya dan kesatuan,
tujuan, maka indikator yang kami buat adalah siswa mampu menganalisis sikap masyarakat berdasarkan nilai Pancasila. Siswa mampu menganalisis sikap masyarakat berdasarkan nilai Pancasila yang tepat. Sekian penjelasan diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih. Nah, ada yang mungkin saran, masukan, pertanyaan kepada kelompok 3? Silahkan. Pak, Ya, silakan dari kelompok 1. Izin memberi tanggapan kepada kelompok 3. Menurut saya itu seharusnya pertanyaan tersebut harus bisa lebih mengkerucut ke sila berapa yang ingin diukur. Terima kasih. Oke, masih kurang sesuai sepertinya kata kelompok 1. Gimana tuh kelompok 3, boleh ditanggapi? Oke, izin menanggapi. Kami sengaja menggunakan frasa nilai karena itu supaya siswanya tidak hanya menghafal angka misalnya nomor 3. Kenapa kami menggunakan frasa nilai? Agar siswa itu bisa menganalisis kasusnya terlebih dahulu. Kan nilai yang tertera di sini yaitu nilai persatuan. Di tujuan pembelajaran ini juga berdasarkan nilai Pancasila dengan tepat. Makanya kami menggunakan frasa nilai. Oke, begitu ya kelompok 1 ya, bisa dipahami? Oke, ada lagi? Silahkan. Ya, silahkan dari kelompok 2. Kelompok 3 ini seharusnya masuk ke dalam C3 karena pertanyaannya ini cuma berbentuk penerapan saja dari nilai Pancasila. Ya, gimana tuh? Ya, silahkan. Izin Nah. menanggapi dari jawaban Anda tadi. Jika melihat teori dari C3 implementasi, maka tidak ada permasalahan yang harus diselesaikan. Hanya menerapkan saja. Kalau pada soal ini kan sudah ada masalah dan nilai yang harus dicari berdasarkan masalah yang disajikan. Mungkin itu saja. Oke, gitu ya. Jadi jelas ya. Kenapa kok nggak C3? Karena ada masalah yang harus dianalisis dulu. Kira-kira apa sih problemnya dan penyelesaiannya. Makanya itu tidak masuk ke dalam C3 tapi masuk ke dalam ranah C4. Gitu ya, Herna ya. Oke, masih ada lagi? Cukup? Jelas? Oke, cukup. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kan saya kira dari teman-teman semua sudah cukup memahami ya gimana proses untuk menyusun indikator, kemudian menyusun tujuan. Tadi kalau saya amati dari awal diskusi sampai akhir, semua tujuan yang disusun sudah menggunakan rumus ABCD semua, artinya sudah sesuai dengan ketentuan. Pada prinsipnya begini kuncinya. Kita harus menentukan dulu KKO berapa. Dari KKO itu baru kita kaitkan dengan materi. Kalau dua ini sudah ketemu, maka tidak akan kesulitan menentukan soal. Kalau ilustrasinya, saya rasa ilustrasi itu sangat mudah karena PKN ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, dan kehidupan kalian di kampus ataupun di rumah. Gitu ya? Jelas? Jelas. Nah, dari hasil diskusi dan beberapa penguatan dan simulan yang Bapak sampaikan tadi, sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin ada dari teman-teman yang masih mengganjal, ingin mau disampaikan atau ditanyakan, boleh silakan? Ini saya Bapak. Iya, Intan silakan. Baik, izin bertanya Bapak. Jadi dulu waktu sekolah, pembelajaran PKN itu kebanyakan tuh hafalan Undang-Undang Pancasila. Nah, tapi sekarang ini kenapa lebih dikaitkan dengan masalah sehari-hari gitu Bapak? Oke, ya bagus sekali pertanyaannya Intan ya. Jadi begini teman-teman, memang sebetulnya kalau zaman dulu sama seperti waktu saya zaman sekolah dulu, PKN itu isinya kan pasti undang-undang ya kan, hafalan, kemudian aturan, menghafal Pancasila. Yang dulu memang seperti itu ya wajar saja. Secara teoritik memang konten utamanya adalah keterampilan dalam bernegara. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kita masih ingat ya, sebenarnya apa sih tujuan kita belajar PKN adalah untuk menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang taat pada aturan, atau smart citizen. Smart citizen ini banyak sekali komponennya, yang memang yang bersinggungan langsung adalah aktivitas-aktivitas kehidupan bermasyarakat. Makanya yang betul, ya, yang tepat, sebenarnya adalah mengkaitkan itu dengan kehidupan di masyarakat. Biarlah yang dulu memang kita mendapatkan itu jangan diulang kembali. Permasalahan itu ketika nanti kalian menjadi guru. Ini justru menjadi refleksi, oh ternyata seperti ini. Yang memang sesuai dengan kaidah pembelajaran PKN yang sebenarnya harus ditanamkan pada siswa sekolah dasar.
Gitu. Gitu ya Intan ya? Baik, terima kasih Bapak. Baik, ya sama-sama. Nah, selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi hari ini tentang bagaimana pengembangan perencanaan pembelajaran berbasis HOTS, bagaimana KKO dan sebagainya, Bapak ada kuis untuk kalian kerjakan hari ini. Nah, di sini bisa lihat ya, ada barcode yang bisa di-scan untuk kuisnya. Silahkan di-scan. Ya, sudah bisa? Sudah? Semua sudah ya? Sudah bisa scan ya? Baik, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Mudah atau sulit? Mudah. Alhamdulillah, berarti kalian betul-betul paham sudah ya untuk materi hari ini ya? Oke, sebelum Bapak akhiri perkuliahan hari ini, kita coba simpulkan kembali, mengingat-ingat kembali apa aja tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa tadi yang pertama ada pembelajaran PKN berbasis HOTS, apa aja yang dipelajari? Pertama, kata kerja operasional. Yang kedua ada materi-materi pokok di PKN SD. Menyusun apa tadi? Indikator. Menyusun apa lagi? Tujuan pembelajaran. Dan terakhir membuat apa tadi? Soal yang berbasis HOT menggunakan C4 sampai dengan C6. Ya. Sebelum kita akhiri, nah tentu harus ada tugas dulu. Nah, supaya kalian lebih lancar, lebih pandai dan lebih jago membuat indikator, kan tadi sudah buat tapi berkelompok ya. Nah, ini tugas, silahkan dikerjakan tugas ini nanti secara mandiri di rumah atau di kos masing-masing. Nanti setelah selesai diunggah di LMS ULM. Begitu? Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam sertifikasi dosen tahun 2026.